Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Kita bersyukur jika pada malam hari ini kita dapat beribadah di rumah semata-mata bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi hanya kemurahan Tuhan sajalah yang menolong kita. Kita akan memulai persekutuan ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, layak dipuji dan disembah. Bapak, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang masih Tuhan percayakan untuk kami boleh nikmati hingga sampai pada malam hari ini. Kami
bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, dan Allah yang pengasih. Saat ini kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan, otoritas-Mu sajalah yang bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini ibadah yang ada kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami mau memuji, mengagungkan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga akan menaikkan setiap pokok-pokok doa dan perkumpulan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, hanya kasih-Mu lah yang memampukan kami, setiap kami, untuk kami boleh bisa dan layak untuk datang di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Kasih
saat ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita berdoa agar pemerintah beserta jajarannya sehati sepikir dalam menentukan keputusan yang dibuat untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kita akan berdoa untuk WHO yang menggalang aksi solidaritas untuk mendukung pengembangan vaksin dan obat COVID-19 bersama dengan para ahli yang mengklaim menemukan vaksin maupun obat COVID-19 ini. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 35 negara berkembang, termasuk Indonesia. Poin yang ketiga, kita berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia serta dampak pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, baik di sektor kesehatan, sektor sosial, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Kita akan berdoa untuk 3 poin di pokok doa bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk aparat TNI dan Polri yang bertugas menangani stabilitas keamanan dan kedamaian negara Indonesia, serta tenaga medis ataupun kesehatan, baik relawan yang bertugas di tengah pandemi COVID-19 selalu dalam kondisi sehat, dan Tuhan memberi kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Poin terakhir, kita akan berdoa untuk tatanan hidup normal baru yang saat ini secara bertahap sudah berjalan agar terlaksana dengan baik tanpa melalaikan protokol kesehatan. Setiap lapisan masyarakat dapat disiplin untuk menjaga kebersihan diri demi memutus rantai penularan COVID-19. Kita berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja. Yang pertama kita akan berdoa untuk persiapan reopening kebaktian konvensional, rencananya akan dimulai pada bulan Juli. Kiranya Tuhan memimpin setiap diskusi yang ada, setiap BPH diberikan hikmat dalam mengambil keputusan. Kita berdoa juga untuk pelayanan ibadah online yang masih berlangsung sampai saat ini, agar setiap pelayan dapat mempersiapkan diri dengan baik, semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan.
Kita masih terus berdoa untuk GKY Nias. Kita berdoa bagi jemaat agar tetap punya kerinduan untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari dan menjadikan momen pandemi ini untuk melakukan hal-hal bermakna yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami pergumulan, baik dalam hal ekonomi, masalah keluarga, bahkan yang mengalami sakit penyakit. Kiranya kekuatan dan pemeliharaan Allah yang hidup mendatangkan sukacita dan kepulihan bagi setiap jemaat. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Panti Asuhan Dorcas. Kita akan bersyukur untuk perayaan HUT Panti Asuhan Dorcas yang ke-11 tahun dapat terlaksana dengan lancar. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan di Panti Asuhan Dorcas selama 11 tahun. Tentunya kami rindu agar momen ini membuat anak-anak lebih sadar akan kebaikan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar, serta mau melembutkan hati untuk menerima pembinaan yang ada, baik secara fisik maupun rohani. Poin yang kedua, berdoa untuk setiap wali yang ada, boleh menjadi role model dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perbuatan, perkataan, bahkan dalam hal spiritualitas, dan juga Tuhan senantiasa memberi kesabaran, sukacita, dan kesehatan bagi setiap para wali. Kita juga berdoa untuk kebutuhan operasional panti agar tercukupi dan setiap dana biaya dapat dikelola dengan benar. Berdoa untuk setiap donatur agar selalu dipelihara Tuhan, baik dalam kesehatan ataupun usaha dan pekerjaan. Poin keempat, kita akan berdoa untuk keluarga Guru Injil Awanda yang saat ini sedang dalam suasana berduka karena orang tua, ayah telah dipanggil Tuhan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. Kiranya kehadiran Miss Awanda dapat menambah semangat dan sukacita di tengah keluarga, bahkan setiap pribadi boleh dikuatkan oleh Tuhan dan bisa taat pada ketetapan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memberi penghiburan. Pokok doa terakhir dari PPI Asowu. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayan
Bimbel Juang Sowu, ada Mr. Luther, Miss Eka, Miss Eti, dan Miss Mary. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan serta hikmat dalam membimbing anak-anak yang ada. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk Kenneth dalam proses pemulihan tangan yang cedera. Rencana akan dirujuk ke Medan untuk operasi tangan yang patah, tetapi saat ini belum bisa dibawa ke Medan karena virus corona menjadi masalah utama yang dikhawatirkan oleh keluarga. Saat ini Kenneth beserta keluarga memutuskan untuk sementara waktu untuk pengobatan tradisional. Kita berdoa untuk itu. Kiranya pengobatan tradisional juga menolong untuk pemulihan tangan Kenneth dan juga kedua orang tua Mr. Luther dan Miss Eka diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menjaga Kenneth. Yang ketiga, kita berdoa untuk pelayanan holistik dapat membantu meningkatkan perekonomian di Sowu. Orang tua dapat menggunakan bantuan yang diberikan secara bijak dan sungguh-sungguh. Terakhir, kita akan berdoa untuk anak-anak Sowu di masa liburan ini tetap menjadi berkat bagi keluarga, dapat bertumbuh dengan sehat secara fisik maupun rohani. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah menaikkan setiap pergumulan kami, pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau jauh mengetahui apa yang kami gumulkan, apa yang menjadi masalah kami. Jauh ke dalam hati kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya, Engkau telah tahu. Dan biarlah Tuhan, sementara kami menanti setiap jawaban daripada Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia dan menaruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pokok doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan mengejar hadir-Mu.
Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa jika sampai malam hari ini Tuhan mengantarkan kami untuk boleh bersekutu kembali dengan Engkau, memuji muliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau yang memberkati kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan benar, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, mengikuti pemberitaan firman ini melalui media Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang bercampur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita membuka dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal yang 9 ayatnya yang ke-11. Kita boleh membaca secara bersama-sama. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita malam hari ini yaitu tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sebuah kalimat yang tidak asing lagi bagi kita. Sering kita dengar. Ini sebuah pepatah kuno yang sudah lama sekali. Saya sudah sejak SD kenal dengan pepatah ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang jauh umurnya lebih dewasa daripada saya sudah jauh lebih kenal dengan namanya pepatah ini. Dan mungkin juga sudah mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari apa sih makna dari pepatah ini. Nah, pepatah ini dilanjutkan dengan kata jika sudah kenal maka sayang. Makanya sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita melalui pepatah ini bahwa pengenalan itu sangat penting. Menjalin satu relasi itu harus didasarkan dengan pengenalan terlebih dahulu. Jika kita tidak mengenal seseorang yang ingin kita kenal, yang ingin kita kasihi, tidak akan mungkin terjadi suatu relasi atau tidak akan mungkin terjadi yang namanya kasih di antara kita jika kita terlebih dahulu belum mengenal dia. Ketika kita sudah mengenal seseorang, pasti kita lebih mudah menjalin relasi dengan seseorang tersebut. Sama halnya ketika pasangan pemuda-pemudi ingin mau menikah atau mau menuju ke hubungan yang lebih serius, pasangan muda-mudi ini tidak mungkin mereka akan menikah atau mereka bersatu ketika mereka sebelumnya belum saling kenal. Sama halnya juga dengan rekan pekerjaan kita, rekan pelayanan. Kita tidak bisa menjalin hubungan pelayanan atau hubungan pekerjaan jika kita belum saling berkenalan sebelumnya. Dan ketika itu pun pekerjaan yang kita kerjakan juga, ketika kita belum tahu pekerjaan itu, belum kenal pekerjaan itu, maka jelas kita tidak mencintai pekerjaan itu. Makanya ada istilah to know is to love. Artinya kita tahu supaya kita bisa mencintai apa yang ingin kita kenal, yang ingin kita cintai itu. Demikian juga dengan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini, berbicara tentang bahwa bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang sudah mengenal Dia terlebih dahulu. Tetapi bagaimana sebab yang dimaksud mengenal di sini? Bukan hanya sekedar kita tahu luarnya, bukan hanya sekedar kita tahu penampilannya, apalagi mengenal Tuhan. Bukan hanya kita tahu Allah itu seperti apa,
Allah itu apakah dia punya rambut, punya mata, punya tangan? Bukan hanya seperti itu. Tetapi ketika kita ingin mengenal dia, kita menjalin relasi yang intim dengan Allah itu. Di sini kita belajar dari sang pemazmur. Sang pemazmur di sini menceritakan atau mengakui bagaimana perbuatan atau karya Allah dalam kehidupannya. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan sang pemazmur di Mazmur pasal 9 ini. Allah telah menolong dia, melepaskan dia, memberikan dia kemenangan daripada musuh-musuhnya di masa lampau. Sehingga karena ia menyadari pekerjaan Allah itu, karena ia menyadari pertolongan Allah dalam kehidupannya, ia mampu mengucap syukur kepada Allah. Ia menaikkan pujian dengan rasa sukacita yang penuh kepada Allah, oleh karena dia menyadari siapa Allah yang telah menolong dia, siapa sumber segala sesuatu bagi kehidupannya. Sampai saat ini ia bisa mengalami pengenalan yang dalam terhadap Allah. Tentunya di sini kita juga melihat bahwa bukan hanya terhadap dirinya saja yang menyadari pekerjaan Allah. Dia juga menyadari betapa besarnya pertolongan Allah bagi umat Allah, terlebih-lebih mereka yang tertindas, terlebih-lebih mereka umat yang ada di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan. Pemazmur menyadari hal itu, dan di dalam pujiannya kepada Allah juga, pemazmur juga menaikkan doa kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia waktu sekali lagi untuk dapat bersyukur kepada Allah, untuk dapat menaikkan pujian kepada Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, 13 sampai ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa pemazmur juga mengajak orang lain, mengajak umat lain untuk juga bersyukur kepada Allah atas karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terkhusus di ayat yang 11 yang kita baca, yang kita renungkan pada malam hari ini, di sini dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Mengenal di sini berbicara bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi memiliki makna yang lebih dalam lagi. Sebagaimana di dalam nas ini, pemazmur pengakuan-pengakuannya semua menunjukkan bahwa dirinya telah mengenal Allah sebelumnya, menunjukkan bahwa dirinya telah mengenal Allah, sumber segala berkat dalam kehidupannya, sehingga ia mampu menaikkan setiap pujian itu. Di sini kata mengenal, kalau kita melihat terjemahan dari bahasa aslinya, menunjukkan sebuah pengakuan yang sangat dalam terhadap Allah, dan disertai dengan kata in yang menunjukkan bukan hanya sekedar mengenal nama Tuhan, tetapi seluruh aspek di dalam diri Allah itu dia kenal. Apa yang telah Allah kerjakan dia kenal, apa yang telah Allah perbuat dalam hidupnya dia kenal. Itu yang disampaikan di dalam nas ayat yang kita renungkan malam hari ini. Kita melihat di sini bahwa bukan sesuatu hal yang mudah sebenarnya bagi setiap orang untuk mengenal Allah. Tetapi kita dapat belajar dari kehidupan si pemazmur, kondisi sesulit apapun dia mampu mengenal Allah. Baik itu ketika Tuhan menolong dia dalam kesesakan, baik itu ketika ia mengalami hal-hal sulit, baik itu ketika dia hidup dalam penganiayaan, bahkan umat Tuhan berada dalam penganiayaan, Mazmur mampu melihat Allah di dalam hal-hal itu. Mazmur mampu mengenal Allah di dalam masa-masa seperti itu. Jadi kita melihat di sini tidak ada orang yang mampu mengasihi Tuhan tanpa mengenal Tuhan itu terlebih dahulu. Kayak di sini pemazmur mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan
ia mengenal Tuhan itu. Ketika orang itu tidak mengenal Tuhan, maka mustahil orang itu percaya kepada Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Kalau dia sudah percaya, pasti dia mampu untuk mengasihi Allah itu sendiri. Di sini juga kita melihat apa selanjutnya yang dikatakan bermaksud bahwa orang yang mencari Allah itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah sendiri. Ada hasilnya ketika kita benar-benar mempercayakan diri kepada Allah. Ketika kita benar-benar mencari Allah itu, ada hasilnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli yang tidak mendengarkan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak mampu untuk melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga Ia peduli dengan kondisi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Dia mampu melihat, mendengar setiap jeritan orang yang mau berseru kepada Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga belajar selain mengenal Tuhan itu mencari Tuhan, Tuhan melihat umatnya. Tetapi sebaliknya, kita juga harus ketahui bahwa sesungguhnya orang yang tidak mengenal Tuhan juga, kata firman Tuhan, binasa. Kita boleh melihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini dijelaskan di dalam Hosea ini bagaimana akibat ketika orang tidak mau mengenal Allah. Firman Tuhan dengan tegas menjelaskan binasa. Pada waktu itu Israel dikatakan binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Di dalam kehidupan Israel tidak ada yang namanya kesetiaan, tidak ada yang namanya percaya terhadap Tuhan, tidak ada yang namanya kasih, sehingga dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Itu yang menjadi bukti bahwa mereka tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Di zaman itu bangsa Israel, mereka hanya bisa mampu untuk mengutuk satu sama lain, saling membunuh satu sama lain, bahkan berbohong terhadap satu sama lain, bahkan terhadap Tuhan mereka berbohong. Mereka banyak yang bersundal di zaman Hosea itu. Makanya Tuhan mengatakan mereka tidak mengenal aku, maka mereka binasa. Ketika kita tidak memiliki kasih saja, kata firman Tuhan, kita tidak mengenal Allah. Kita boleh melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang mengatakan, tidak mengasihi maka tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Itu yang membuktikan juga bahwa salah satu bentuk kasih yang kita miliki adalah membuktikan kita mengenal Allah dalam kehidupan kita. Jadi mengenal Allah ini bukan hanya sekedar main-main saja, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Sama seperti yang saya bilang di awal, ketika kita mau mengasihi orang lain itu, pastinya kita sudah harus mengenal dia terlebih dahulu. Dan kita memiliki hubungan yang intim terhadap Tuhan, itu lebih dalam lagi pengenalan kita terhadap dia. Lebih tepatnya di hubungan keluarga, orang tua mengenal anaknya, istri mengenal suaminya, suaminya mengenal istrinya, mengenal apa yang dia kerjakan, mengenal apa yang dia sukai, mengenal apa yang tidak dia sukai. Orang tua mengenal apa yang dikerjakan anak-anaknya. Orang tua mengenal apa yang diinginkan anak-anaknya. Sama juga seperti itu kita dengan Allah. Kita harus tahu isi hati Tuhan itu seperti apa. Maunya Tuhan dalam kehidupan itu seperti apa. Bukan maunya kita yang harus kita lakukan, tetapi maunya Tuhan yang sesungguhnya kita harus tahu, harus kita kerjakan. Bagaimana sebenarnya kita harus mengenal Tuhan? Pertama-tama kita harus mengenal Tuhan melalui firman Tuhan sendiri. Kita pasti semua punya Alkitab pegangan di rumah. Ketika Alkitab kita ini kita baca setiap hari,
Maka di dalam Alkitab kita ini kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan melalui firman Tuhan ini kita mengenal Tuhan. Kita mendengar perintahnya, kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dalam Yakobus 1 ayat 25 kita diminta untuk bagaimana supaya kita membaca firman Tuhan, lalu kemudian bertekun, kemudian melakukannya. Bukan hanya sekedar membaca saja, kemudian kita lupakan. Tetapi bagaimana setelah kita baca, kita harus merenungkannya, dan kita harus bertekun untuk melakukannya. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Dan biarlah itu menjadi kesukaanmu, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Alangkah berbahagianya kita, alangkah bersukacitanya kita orang percaya ketika yang menjadi kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan. Yang menjadi kesukaan kita adalah membaca firman Tuhan, terlebih-lebih untuk melakukannya di dalam kehidupan nyata. Melalui firman Tuhan juga kita bisa mendengarkan suara Tuhan lewat kalimat-kalimat yang kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 juga dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwa melalui belajar firman Tuhan, taat kepada perintah Allah, taat kepada perkataan-perkataan firman Tuhan, itu adalah suatu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu, selanjutnya Bapa Allah juga mengasihi kita. Bukan hanya kita yang mengasihi Allah, tapi Allah juga mengasihi kita ketika kita mau mengasihi Dia. Jadi bagian yang pertama, bagaimana cara kita mengenal Allah, yaitu melalui firman-Nya. Dan bagian selanjutnya adalah melalui saat teduh atau doa kita setiap hari kepada Tuhan. Melalui saat teduh dan doa juga memperkuat pengenalan kita akan Tuhan. Saat teduh adalah di mana kita memiliki atau mempunyai waktu yang benar-benar khusus kepada Tuhan. Waktu kita fokus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita menikmati hari bersama Tuhan, di mana pada waktu saat teduh itu kita mampu untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan segala sesuatu apa yang mau kita curahkan kepada Tuhan, kita mampu mencurahkannya di waktu teduh itu. Makanya sangat penting di dalam rumah itu ada saat teduh. Kita tidak tahu bagaimana jika di dalam sebuah keluarga ketika tidak ada saat teduh, tidak ada perenungan firman Tuhan, tidak ada pujian kepada Allah, tidak ada doa, sepertinya kehidupan itu kering. Sama seperti tanaman yang lama tidak disiram atau yang lama sudah berada di musim kemarau, jauh dari aliran air. Pasti lama-kelamaan tanaman itu pertama-tama dia layu, kemudian dia kering, dan kemudian dia pasti akan mati. Bapak Ibu yang terkasih, ketiga hal tersebut tadi, itu belajar firman Tuhan, saat teduh dan doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus tahu bahwa melakukan ketiga hal itu jangan lakukan dengan hanya sebagai rutinitas saja. Setiap orang banyak sekali hanya melakukan karena rutinitas, karena kewajiban. Dia datang ke gereja ya karena hari Minggu waktunya beribadah, atau karena memang dia dari keturunan orang yang beribadah ke gereja, padahal sesungguhnya hatinya nggak benar-benar mengikuti ibadah. Atau dia baca firman Tuhan ya karena diwajibkan oleh orang tua,
dia baca firman Tuhan karena peraturan ibadah, dia berdoa supaya apa? Supaya dapat pertolongan Tuhan. Jadi dalam melakukan ketiga hal ini, semua harus dengan motivasi yang benar, dengan harus hati yang berpaut kepada Tuhan, sehingga kita juga benar-benar tahu bagaimana sesungguhnya pengenalan yang benar akan Allah itu. Dan bagian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga yaitu bagaimana kita mengenal Allah, yaitu melalui pengalaman pribadi atau perjalanan hidup kita bersama dengan Allah. Sama seperti Daud tadi, Raja Daud sang pemazmur di Mazmur 9 ayat 11 yang kita baca tadi. Sesungguhnya di nats ini dia juga menjelaskan bagaimana pengalaman pribadinya bersama Allah, bagaimana perjalanan hidupnya bersama Allah, sampai ia mampu merasakan pertolongan Tuhan itu, sampai ia mampu mengucap syukur, sampai ia mampu bersuka cita kepada Tuhan. Dia sudah tahu pengalaman hidupnya itu, dia sudah tahu perjalanan hidupnya itu, sehingga ia mampu menceritakannya, sehingga ia juga mampu untuk mengenal Allah. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita, baik itu kesulitan, baik itu kepahitan, penderitaan maupun kesuksesan, kebahagiaan, lewat itu pertolongan Allah dalam kehidupan kita, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita mengenal siapa sumber semuanya itu bagi kita. Sesungguhnya siapa sebenarnya yang telah melepaskan kita dari kesulitan. Sesungguhnya sebenarnya siapa yang telah menolong kita melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk mendapati sesuatu yang kita inginkan, adalah Allah sendiri. Ada sebuah lagu yang saya sukai sejak saya masa-masa kuliah, yang berbicara juga tentang pengenalan akan Allah, yang berjudul Knowing You. Bagian referennya lagu ini mengatakan, knowing you Jesus, knowing you, there is no greater things. You are my all, you are my best, you are my joy, you are my righteousness, and I love you, Lord. Lagu ini mengisahkan sebuah bagaimana kita mengenal Allah lebih dari hal-hal yang lebih besar manapun di dunia ini. Menjelaskan bahwa Tuhan yang telah menjadi segalanya bagi kita, Tuhan yang telah menjadi sukacita bagi kita, dan mengakui Dia bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah, sehingga kita mampu mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Di bait selanjutnya menjelaskan lagi ayat lagu ini, dan sekarang hatiku adalah ingin mengenalmu lebih dalam lagi, ya Tuhan. Ini lirik lagu ini sangat indah sekali jika kita menikmati menyanyikannya, jika kita menikmati setiap kalimat demi kalimat, menolong kita untuk menguatkan kita bagaimana kita supaya dapat mengenal Allah dalam setiap hal-hal yang kita alami setiap hari. Di masa-masa kuliah saya merenungkan lagu ini, bagaimana menjalani perkuliahan itu bukan suatu hal yang mudah. Ada daunnya, kadang kita bangkit, kadang kita mengalami rasa sulit. Tetapi di masa itu diajak melalui lagu ini, diingatkan melalui lagu ini, bagaimana saya dalam masa-masa itu mampu mengenal Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang saya harapkan selama beberapa tahun, sehingga sampai saya mencapai kerinduan atau cita-cita saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan sampai pada saat ini. Jadi lagu ini menuntut kita sebenarnya untuk mengenal Allah lebih dalam lagi ketika kita di masa-masa sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah, bagaimana kita memupuk pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Mari kita memupuknya melalui beberapa hal tersebut tadi, melalui firman Tuhan saat teduh dan doa kita, dan juga pengalaman pribadi kita dengan Allah. Sebab pengenalan kita yang terbatas dengan Allah membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan,
membuat kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan kembali belajar dari kehidupan sang pemazmur. Dia melihat, dia mampu merasakan Allah yang bekerja dalam kehidupannya dan dalam kehidupan umat Tuhan semua, sehingga ia dapat mengenal Allah lebih dalam melalui semua apa yang telah kerjakan itu dalam kehidupannya. Dan mengenal Allah juga adalah sebuah tanda atau sebuah dasar iman kita kepada Tuhan. Membuktikan siapakah kita di hadapan Tuhan, membuktikan iman kita seperti apa kepada Tuhan ketika kita mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan malam hari ini, kiranya dapat menolong dan menguatkan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur buat malam hari ini, firman Tuhan yang kembali menolong kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, hanya orang yang mengenal Tuhan yang mampu percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan yang mampu mengasihi Tuhan. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan juga, mereka akan binasa. Seperti firman-Mu malam hari ini Tuhan, sangat menguatkan kami supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih sungguh lagi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, kiranya juga jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami pengenalan dalam kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, melainkan boleh menjadi berkat, bahkan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menaikkan satu buah pujian yang mengatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Hati dan jiwa
kita malam hari ini, saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami malam hari ini untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi kerinduan dalam hati kami. Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami, dan Engkau Tuhan yang menjadi permata hati kami. Tiada satupun yang dapat menggantikan Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami telah memuji Engkau, dan kami telah menaikkan setiap pokok doa kami, dan terlebih-lebih kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi penguatan bagi kami Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Dan sisa waktu malam hari ini kami kembali serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menolong kami hingga kami tiba esok pagi dan kami kembali dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.